kita langsung nih. Oke. Langsung Ibu, Iya. karena waktu. 30 menit ya? Iya, kuota. Iya, oke. Jadi waktu saya sampai jam berapa Bapak Ibu? (12.45) ya? 12. Oke, 12.45 supaya kita bisa tepat waktu. Ya, Bapak Ibu, Shalom. Ya, saya percaya kita semua berada dalam kondisi yang sehat-sehat saja. Walaupun mungkin belum senyaman seperti kondisi kita sebelum pandemi begitu ya. Tapi kita bisa tetap bersyukur, kita bisa tetap bersuka cita karena Tuhan selalu beserta dengan kita. Ya, hari ini saya ingin bicara tentang mengatasi kekhawatiran. Kalau kita bicara tentang kekhawatiran, itu walaupun kita orang percaya, pasti kita nggak kebal sama kekhawatiran. Mungkin ada rasa kecemasan, mungkin terselip kekhawatiran, ada keraguan. Namun yang pasti, ketika kita mendengar berita-berita yang nggak enak itu, kita tidak larut ke dalam kekhawatiran. Kita tidak terseret, bahkan kita tidak tenggelam ke dalam kekhawatiran tersebut. Coba kalau Bapak Ibu Saudara membaca berita-berita yang ada sekarang, hampir tidak ada berita yang enak, hampir tidak ada berita yang menyenangkan. Semua berita bikin deg-deg-der begitu ya. Begitu buka internet, lihat 1000 polisi akan mengamankan demo kedutaan Prancis. Aduh, begitu ya. Begitu buka, lihat bagaimana katanya pengangguran tingkatnya naik dari 6, sekian menjadi 9, sekian per Agustus kemarin. Ketika kita buka buku tabungan kita, kita menangis. Aduh, ini kok lebih banyak kurangnya daripada masuknya begitu ya. Terus setiap bulan kita mikirin gaji yang dipotong, kapan akan dipulihkan kembali begitu ya. Tuhan tolong, ini pandemi kapan? Katanya nanti akan ada vaksin. Kita sempat mendengar ada berita baik, vaksin akan segera begini begitu. Habis itu beritanya hilang seperti dipingpong ke sana. Enggak, saya nggak ngomong, dia yang janji, saya nggak janji. Semuanya cuci tangan. Mentang-mentang sekarang disuruh cuci tangan di mana-mana, sampai urusan-urusan penting juga orang lain cuci tangan semuanya. Belum lagi lihat anak-anak kita yang sekolah di rumah. Mama nggak ngerti sekolah online. Gurunya sampai berbusa-busa. Itu anak tutup kamera lagi akrobat di sofa gitu kan. Aduh, belum lagi tugasnya, kita pulang kerja udah capek. Mama mesti beli ini, papa mesti bikin ini, rasanya aduh. Tapi kalau anak-anak disuruh sekolah buka juga kita rasanya belum tega kirim anak-anak ke sekolah dalam kondisi seperti ini. Nah, kita orang percaya juga hidup di dalam pandemi ini Bapak Ibu Saudara. Kita orang percaya yang bekerja sebagai karyawan juga mengalami gaji yang dipotong. Ada salah seorang keluarga dari teman saya, istrinya itu di PHK karena kantor tempat dia bekerja bangkrut gitu ya. Dan suaminya itu mendapatkan potongan 90%. Jadi dia hanya membawa pulang gaji 10%, bukan 10% potongannya, tapi 10% yang bisa dia bawa pulang. Lalu keluarga ini mencoba bertahan dengan jualan segala macam, bukan yang ada di rumah yang dijualin, tapi dia jualan roti, dia jualan ikan, dia mencoba mencari nafkah seadanya. Dia buka di online dan segala macam, karena dia punya 2 anak, yang satu baru masuk SD, yang satu masih akan lulus SD dan butuh biaya untuk lanjut ke SMP. Nah, kalau kita pikir dengan kondisi sekarang, wajar kalau kita khawatir. Tapi jangan tenggelam, jangan terseret, jangan larut. Kenapa? Karena kita orang Kristen, kita harus tentukan fokus kita ada di mana. Nah, fokus kita adanya sama Tuhan. Saya berikan suatu contoh. Satu kali ada seorang anak ini diminta untuk tampil di konser. Biasa kan kalau orang belajar musik zaman sekarang ada konser-konser, orang tua disuruh bayar buat nonton, anaknya sendiri begitu kan. Anaknya disuruh bayar buat tampil di konser begitu kan. Ya, katanya untuk melatih kepedean dan melihat bagaimana sampai sejauh mana dia bisa. Oke, ini anak pertama kali tampil main piano. Waktu dia memainkan piano, wah, setelah selesai semua audiens berdiri sambil standing applause. Luar biasa, permainan yang sangat baik. Tapi anak ini cuma diam. Dia diam terpaku dan dia lihat ke atas. Ternyata Bapak Ibu Saudara, di atas itu di balkon gurunya tuh duduk, boro-boro berdiri standing applause, tepuk tangan aja enggak. Gurunya duduk sambil lipat tangan begini dan mukanya asem. Jadi walaupun semua orang itu tepuk tangan standing applause, si anak ini yang memandang gurunya, fokus pada gurunya, dia nggak senang.
karena gurunya memberikan penilaian yang tidak menyenangkan. Beberapa bulan kemudian setelah dia latihan lagi, ada konser dan gurunya bilang suruh dia tampil lagi. Ternyata setelah dia memainkan satu lagu yang berdiri standing applause hanya separuh bagian, sisanya hanya tepuk tangan. Tapi reaksi anak ini begitu excited, begitu sukacita. Karena ketika dia lihat ke atas, gurunya yang ada di balkon itu memberikan standing applause, memberikan penilaian yang luar biasa sambil tepuk tangan. Jadi walaupun di bawah itu hanya separuh orang yang memberikan penghormatan, memberikan penilaian, tapi yang penting fokusnya kepada gurunya. Apa hubungannya dengan hidup kita? Pertanyaannya sekarang, fokus kita kemana? Ya, kita sama-sama hidup di Indonesia yang lagi susah. Resesi kemarin sudah resmi, padahal beberapa bulan kemarin sempat dibantah. Tapi ya memang kondisi sudah susah, diakui atau tidak. Kita hidup di sana. Corona di mana-mana, kemana-mana mesti pakai masker, cuci tangan, hand sanitizer. Kita hidup di dalam sana. Tapi fokus kita bukan kepada COVID-19-nya. Fokus kita bukan kepada gaji yang dipotongnya. Fokus kita bukan kepada bagaimana kebijakan pemerintah yang sebagian orang berpikir itu ragu-ragu. Fokus kita bukan kepada keadaan yang susah di sekitar kita. Fokus kita kepada Tuhan. Karena kalau Tuhan yang menyertai kita, kalau Tuhan yang menilai pekerjaan kita, kalau Tuhan yang menghargai pelayanan kita, kalau Tuhan yang memberkati kita, maka kita tidak akan kekurangan. Hidup kita pasti baik-baik saja. Tuhan pasti melindungi kita. Coba kita lihat Mazmur 14 ayat yang kedua. Apa sih yang dilakukan Tuhan waktu kita lagi ibadah? Apa sih yang dilakukan Tuhan waktu kita lagi susah? Mazmur 14 ayat yang kedua. Apa Tuhan itu lagi ngopi, lagi Starbucks, lagi enak-enakan, atau tertawa melihat manusia susah? Tuhan memandang ke bawah dari sorga. Kepada siapa? Kepada anak-anak manusia, yaitu saya, Bapak, Ibu, dan Saudara. Untuk apa? Untuk melihat apakah ada yang berakal budi dan mencari Allah. Hukum yang terutama, hukum apa Bapak, Ibu, Saudara? Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap akal budi, hati, pikiran, kekuatan. Tuhan kasih kita akal budi, bukan kasih kita kebingungan, bukan kasih kita kecemasan. Artinya, di dalam kondisi yang seperti ini, Tuhan sudah tahu kita juga akan masuk ke dalamnya, tetapi Dia akan melihat bagaimana orang-orang percaya itu tetap menggunakan akal budi yang Dia berikan dan mencari Allah. Itu yang penting. Akal budi kita buat apa? Mau bikin rencana yang jahat, aduh korupsi aja nih di kantor ya, daripada gaji dipotong ini, nggak rela nih, udah kita cari cara. Bukan untuk itu akal budi yang Tuhan berikan. Aduh bagaimana ya, kita tipsani aja deh, tipu sana tipu sini, bilang pinjem tapi nggak pernah balikin, kalau ditagih lebih galakan. Enggak, bukan untuk itu akal budi kita, tetapi untuk mencari Allah. Bagaimana caranya kita orang percaya mencari Allah? Salah satunya dengan acara kita hari ini. Tetap mengadakan PD. Untuk apa? Saling menguatkan, saling mendoakan. Karena fokus kita harus kepada Tuhan. Zaman saya kecil dulu, banyak stiker yang bertuliskan, "Don't look the bigness of your need, but look the bigness of your God." Artinya apa Bapak Ibu Saudara? Jangan membuang sampah sembarangan. Bukan itu artinya. Artinya adalah jangan lihat besarnya masalahmu, kebutuhanmu, tapi lihat betapa besarnya Tuhanmu. Artinya fokus kita harus kepada Tuhan, bukan kepada masalah di sekitar kita. Jangan katakan sama diri kita, aduh masalah banyak amat, sewa rumah bulan ini belum dibayar, tagihan air, listrik, telepon, handphone, belum lagi kuota anak-anak sekolah bagaimana bayarnya, aduh gaji berkurang, waduh ini lagi gereja ingetin perpuluhan, ini aja nggak cukup, bentar lagi mau Natalan, anak-anak mau beli baju baru, anak-anak mau jalan-jalan, aduh bagaimana nih caranya, tuh masalah banyak banget, stres, pusing, depresi, akhirnya minum Fanta rasa stroberi. Jangan. Tapi kita katakan sama masalah kita, ini Tuhanku. Masalah itu akan jadi kecil ketika kita memandangnya dengan mata Tuhan. Kalau kita pandangin terus, kita zoom terus, masalah itu akan menjadi besar di depan kita. Tapi kita lihat dengan kacamata Tuhan, maka masalah itu akan menjadi kecil. Victoria Austin berkata, jangan tanya sama Tuhan, Tuhan kenapa saya yang berada dalam kesesakan ini? Tuhan kenapa saya yang sakit nggak sembuh-sembuh? Tuhan kenapa saya yang kena PHK? Tuhan kenapa usaha saya yang bangkrut? Tuhan kenapa saya yang susah? Jangan tanya Tuhan seperti itu. Tapi tanya sama Tuhan, Tuhan apa yang bisa aku lakukan untuk kemuliaan Tuhan di dalam kesesakan hidupku ini? Itu baru namanya orang Kristen.
Itu baru namanya orang percaya Tuhan. Mazmur 121 judulnya apa Bapak Ibu? Ayat ini seringkali menjadi ayat favorit. Mazmur 121, Tuhan penjaga Israel. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari mana akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan. Siapa Tuhannya? Yang menjadikan langit dan bumi. Dan seterusnya. Ia tidak akan membiarkan kakimu goyah. Penjagamu tidak akan terlelap. Dan seterusnya, matahari tidak akan menyakiti bulan. Dan itu janjinya Tuhan kepada Israel pada waktu itu. Dan kepada kita, bangsa Israel rohani. Jadi percayakan hidup kita kepada Tuhan. Fokus kita kepada Tuhan. Lihatnya sama Tuhan aja. Katakan kepada masalah, ini Tuhanku lebih besar dari masalahku. Karena apa? Sebelum kita masuk ke pandemi, sebelum kita menemui masalah, sebelum kita menemui rintangan, Tuhan sudah tahu dan Dia tidak pernah meninggalkan kita. Alberta, Allah beserta kita. Yang kedua, yang perlu kita ingat di dalam kesulitan kita, dalam mengatasi kekhawatiran adalah trust Him. Percayakan hidup kita kepada Tuhan. Mazmur 56 ayat 4 dan 5, kita lihat. Mazmur 56 ayat 4 dan 5. Waktu aku takut, aku ini percaya kepadamu. Kepada siapa munya? Kepada Allah yang firman-Nya kupuji. Kepada Allah aku percaya. Aku tidak takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Nah, ini yang harus kita lakukan dalam hidup kita. Jangan malah ikut-ikutan panik. Jangan malah ikut-ikutan stres. Jangan malah setiap hari ketakutan. Bapak Ibu Saudara, beberapa dari teman saya saking stresnya sebagai ibu-ibu rumah tangga, mungkin kata orang zaman sekarang kurang piknik begitu ya, kurang nge-mall, sampai akhirnya tinggal bengong doang, terus hidupnya ketakutan karena mendengar berita-berita yang sekitarnya yang tidak enak dan tidak lagi beribadah kepada Tuhan sehingga imannya menjadi goyah. Percayakan hidup kita kepada Tuhan seperti anak kecil rohani. Nah, lo anak kecil itu rasanya nggak pernah puas. Satu kali anak saya pernah dapat hadiah Natal. Waktu itu umurnya sekitar 4 tahun mungkin. Anak saya pernah dapat hadiah Natal sebuah pistol nerd. Itu harganya cukup lumayan pada waktu itu. Nah, biasanya kalau kita belanja di toko, di samping dari dapat kantong plastik, sekarang udah nggak dapat kantong plastik ya, bawa sendiri, ada brosurnya dimasukin. Nah, waktu diberikan itu kepada anak saya hanya melihat pistolnya beberapa menit dan dia lebih tertarik kepada brosurnya. Itu anak kecil. Jadi dia bilang, "Papi, nanti aku mau yang ini, aku mau yang ini, aku mau yang ini." Brosurnya lebih menarik ketimbang hadiah yang sudah ada di depan dia. Itu anak kecil. Sadarkah kita Bapak Ibu Saudara, kadang-kadang kita jadi anak kecil rohani seperti itu. Seperti orang Israel. Tuhan, panas, dikasih tiang awan. Tuhan, malam gelap dingin, dikasih tiang api. Tuhan, mana nggak ada makanan, dikasih mana. Makannya mana doang. Nggak ada daging dong, daging, dikasih burung puyuh. Air, nggak ada air, dikasih air. Tapi terus tidak pernah puas, terus mengeluh, terus lihat yang kurangnya saja. Ketika Bapak Ibu Saudara memegang segelas air di tangan, apa yang Bapak Ibu Saudara lihat? Apakah Bapak Ibu Saudara akan berkata, "Ya, airnya tinggal separuh"? Atau Bapak Ibu Saudara akan berkata, "Puji Tuhan, airnya masih ada separuh"? Itu yang harus kita lakukan dengan hidup kita. Nah, seringkali ketika kita khawatir, bukan karena berkat Tuhan itu tidak bisa mencukupi kebutuhan kita, tetapi yang membuat kita khawatir karena keinginan kita. Bapak Ibu Saudara, saya percaya di sini kita masih bisa makan nasi, betul ya? Bahkan mungkin masih bisa pesan dari online food. Promo nih, harus pesen nih, biasanya harga sekian jadi harga sekian. Tapi yang bikin kita khawatir bukan apakah kita masih bisa makan nasi hari ini. Seringkali yang bikin kita khawatir, masih bisa makan di restoran enggak? Masih bisa makan yang enak enggak? Masih bisa makan yang bermerek enggak? Itu yang membuat kita khawatir. Padahal Tuhan berjanji kebutuhan kita pasti Dia penuhi. Tapi keinginan kita yang tidak pernah cukup, belum tentu sesuai dengan kehendaknya. Belum tentu Dia penuhi. Kita pengen yang makan enak, barang mewah, liburan ke luar negeri. Kita pengen mobil yang mahal, rumah yang mewah, dan seterusnya. Itu keinginan yang gak habis-habisnya.
Nah, bisakah kita yakin dan percaya kepada Tuhan bahwa Dia selalu memberikan yang terbaik untuk memenuhi kebutuhan kita, bukan keinginan kita. Nah, ini namanya trust the Lord. Bukan hanya believe, bukan hanya percaya, ya saya percaya Tuhan, tapi nah, kalau orang trust itu dia mempercayakan hidupnya, dia taruh apapun yang Tuhan berikan di dalam hidupnya, dia percaya itu pasti yang terbaik, lebih dari yang bisa dia doakan dan pikirkan. Kalau kita mau bicara tentang iman, saya berikan satu contoh. Ada sebuah desa yang berdoa kepada Tuhan, minta hujan lebat karena kekeringan sudah lama. Lalu kemudian mereka bilang, oke, besok pasti akan ada hujan lebat. Amin, ya puji Tuhan, kita semua percaya, kita semua beriman. Besok kita kumpul di lapangan pagi-pagi. Tapi waktu mereka kumpul di lapangan pagi-pagi, yang bawa payung cuma satu orang anak kecil. Jadi yang beriman boleh dikatakan hanya satu anak kecil ini. Yang lain seolah-olah ya mana ya, kali hujan kali enggak. Kalau saudara mau lihat yang namanya trust, Bapak Ibu pernah melemparkan anak bayi ke atas? Ditangkap lagi enggak? Wajarnya ditangkap lagi, kecuali kalau strip gitu ya, anaknya dilempar, emaknya jalan gitu ya, anaknya jatuh. Nah, waktu anak kecil itu dilempar, dia pernah nanya enggak? Mak, ntar ditangkap lagi enggak nih? Nggak pernah nanya. Waktu anak kecil itu dilempar, apa yang dia lakukan? Dia kan ketawa. Karena anak kecil itu tertawa, kita jadi senang. Lemparin lagi. Dia nggak pernah nanya, kuat nggak abis 10 kali lempar? Masih kuat nggak nangkepnya? Mak, bisa tepat nggak nih? Jangan-jangan ntar ngelemparnya bukan ke atas, ke depan, nggak ketangkep. Dia nggak pernah nanya. Itu yang namanya trust. Itu yang harus kita lakukan dengan hidup kita bersama dengan Tuhan. Matius 6 ayat 25-34 bicara tentang hal kekhawatiran. Kita baca ayat yang ke-33. Matius 6 ayat yang ke-33. Bapak Ibu nanti bisa baca keseluruhan dari ayat 25-34. Ayat 33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Amin. Nah, apa yang harus kita lakukan? Cari dulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Cari Tuhan dulu dan percayakan hidup kita. Bukan sekedar tahu, ya Yesus itu ada, ya saya percaya. Bukan. Tapi kita percayakan hidup kita. Kita nggak banyak nanya, nggak banyak komplain. Udah percaya aja sama Dia. Yang kedua, percayakan diri kita kepada Tuhan. Yang ketiga, yang terakhir. Ini yang paling ditunggu-tunggu. Asik, yes, udah yang terakhir begitu ya. Nah, curhat. Kita sebagai manusia butuh curhat. Waktu kita lagi banyak masalah, kita perlu curhat. Waktu kita perlu pendapat orang lain, pendapat kedua, ketiga, ke-30, kita perlu curhat. Tapi curhatnya di tempat yang bisa diandalkan. Iya, kita bisa berdoa kepada Tuhan, tapi manusia adalah makhluk sosial. Walaupun sekarang ini banyak orang yang sok sial. Aduh, hidup saya susah, aduh hidup saya menderita. Sok sial begitu ya. Nah, manusia ini yang makhluk sosial ingin selalu berbagi dan berinteraksi. Contohnya aja Bapak Ibu Saudara, kalau nonton film kartun anak-anak, Tarzan ada temennya, King Kong. Belakangan ketemu sama Jane jadi pasangan. Cinderella waktu dia sendirian dimusuhin sama saudara tiri dan mama tirinya, ada temennya juga. Siapa? Tikus-tikus. Lalu kemudian Snow White, putri salju, waktu dibuang ke hutan, ada temennya juga. Siapa? 7 orang kerdil. Nah, dari gambaran ini saja jelas bahwa manusia itu manusia yang makhluk sosial, butuh berinteraksi. Tuhan bisa menenangkan hati kita, memberikan jawaban, solusi, kata-kata penghiburan, kekuatan melalui orang-orang yang ada di sekitar kita. Melalui persekutuan kita hari ini, melalui orang-orang di gereja, melalui teman-teman kita yang tingkat kerohaniannya bisa diandalkan. Nah, mereka juga bisa berdoa bagi kita. Seperti nanti di dalam persekutuan ini kita berdoa, gembala kita, tim doa gereja kita, pengurus komisi-komisi, kita butuh curhat, kita butuh pendapat orang lain, kita butuh kata-kata penguatan. Tapi jangan curhat di tempat yang salah. Kenapa? Kalau kita curhat di tempat yang salah, kita bisa mendapatkan nasihat yang salah, masukan yang keliru. Contohnya saja, Ayub 2 ayat 9. Waktu itu Ayub bilang apa sama istri Ayub bilang apa sama Ayub? Matilah kau, kutuki Tuhan dan mati. Itu nasihat yang salah. Kemudian Rehabeam juga mendapatkan nasihat yang salah, sehingga rakyat demo dan kerajaannya waktu itu hancur terpecah. Tuhan tetap
tempat curhat nomor 1 dan sahabat yang bisa diandalkan. Mazmur 6 ayat 9-10 berkata apa? Sebab Tuhan mendengar tangisku. Mazmur 6 ayat 19 berkata, Ia telah memperhatikan doaku. Nah, Bapak Ibu Saudara, setiap kita pasti punya masalah, pergumulan, tantangan, ketakutan, kecemasan. Tetapi hari ini kita belajar, Alkitab mengingatkan kita bahwa kita punya iman yang kuat dan percaya karena fokus kita kepada Tuhan dan kita berserah, kita mempercayakan hidup kita kepadanya. Kita bisa curhat dengan orang-orang di sekitar kita, orang-orang yang bisa Tuhan pakai untuk memberikan penghiburan dan penguatan bagi kita. Karena Allah ingin kita beroleh ketentraman, keberanian, dan hikmat di dalam Dia. Ayat terakhir, yuk kita baca. Yesaya 41 ayat yang ke-10. Ini ayat yang terakhir dan bisa kita jadikan pegangan. Yesaya 41 ayat yang ke-10. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Amin, Bapak Ibu Saudara. Jadi walaupun kita masih di tengah pandemi, walaupun gaji kita belum pulih seperti semula, walaupun anak-anak masih sekolah online dan butuh kuota yang lebih banyak, walaupun hidup kita belum senyaman seperti dahulu, tapi jangan menyerah. Tetap ingat, fokus kita sama Tuhan, bukan sama masalah di sekitar kita. Percayakan diri kita kepada Tuhan, karena Dia pasti memberikan yang terbaik, lebih dari apa yang bisa kita minta dan pikirkan. Yang ketiga, kita butuh curhat supaya nggak stres. Selain kepada Tuhan, Tuhan bisa gunakan orang-orang di sekitar kita sebagai alat kemuliaan untuk menolong dan menguatkan kita. Amin buat firman Tuhan. Saya kembalikan. Terima kasih Bu Natalia untuk bantuannya. Ya, sama-sama. Oke, mari kita lanjutkan dengan doa syafaat. Lalu nanti habis doa syafaat dilanjutkan dengan doa penutup dan lanjutkan oleh Ibu Natalia ya. Oke. Dimulai doa syafaatnya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan pada siang hari ini Engkau boleh mengumpulkan kami Tuhan di Zoom pada saat ini untuk mendengarkan firman Tuhan. Walaupun terbatas, ya Allah, kami bersyukur ada siraman rohani Tuhan, ada kekuatan Tuhan, ada roti hidup yang boleh kami nikmati Tuhan bersama-sama pada saat ini. Kau berkati Tuhan pembawa firman yang Kau berikan pada hari ini, biarlah makin hikmat Tuhan, makin berhikmat. Kau berikan agar kami, agar orang lain juga mendapatkan berkat yang bersama, yang sama dengan kami. Allah berdoa juga Tuhan, biarlah Tuhan waktu yang singkat ini Tuhan boleh berharga karena Engkau yang memberkati, juga Engkau berkati bangsa kami Tuhan Yesus. Biarlah kiranya Engkau angkat epidemi ini, juga biarlah Tuhan Yesus Engkau pulihkan, Engkau lawat negeri kami Tuhan. Biarlah resesi dan bencana ini boleh terlewati. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Langsung doa berkat. Tuhan, kami juga berdoa untuk kantor di tempat di mana Tuhan masih izinkan untuk kami bekerja. Biarlah Tuhan yang memberkati segala hikmat dan kebijaksanaan surgawi turun menjadi milik pimpinan kami, sehingga segala keputusan kebijakan yang mereka ambil mendatangkan kemuliaan bagi nama Tuhan dan juga kesejahteraan bagi seluruh karyawan. Bapak Ibu Saudara, kita sudah tiba di akhir dari ibadah kita. Mari kita angkat kedua tangan kita dan kita siap untuk menerima berkat Tuhan. Maka sekarang turunlah atas kita semua sekalian kasih karunia dari Allah Bapa kita di dalam sorga, pengampunan dan kekuatan dari Tuhan Yesus Juru Selamat kita, damai sejahtera, sukacita, dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus turun menyertai setiap kita mulai dari saat ini sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kali menjemput kita semua yang tetap setia dan percaya kepadanya. Dalam nama Yesus, terimalah. Yang percaya bersama kita katakan amin. Terima kasih Bu. Sama-sama. Terima kasih. Terima kasih. Ya, terima kasih sama-sama. Sudah ya. Baik.
Apa? Terima kasih ya Bu, Tuhan berkati. Ya, sama-sama Bapak Ibu, senang sekali bisa bertemu kembali walaupun lewat layar kaca masing-masing. Ya. Ya, terima kasih. Ya, Tuhan Selamat berkati. siang. Ya, selamat siang. Selamat siang semua, Ya. Bapak.